Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Desa Pangek akan mempresentasikan tentang program kerja utama kami, pembahasan tentang upaya mengembangkan wisata edukasi di Bukit Batu Indah, Desa Pangek, dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Fandi Nugroho, MPD. Berikut nama-nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Rizko Ramadan, yang kedua Aizah Cahyanningrum, yang ketiga Hermalia Putri, yang keempat Elsa Elinda, yang kelima Afina Dia Fitriani, 6 Syafa Fadilah Hanin, 7 Yusron, 8 Ria Nuraini, 9 Syafitri, 10 Davia Margana, dan yang 11 Asia. Berikut latar belakang yang kami ambil. Yang pertama yaitu dari Rani dan Retnoningsih dari tahun 2014. Pengembangan wisata edukasi di Bukit Batu Indah Desa Pange menghadapi beberapa masalah umum yang perlu dibenahi. Sektor pariwisata merupakan salah satu bentuk pemasukan devisa bagi pemerintah Indonesia. Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks yang dapat dilihat sebagai bentuk sistem besar yang juga memiliki berbagai komponen seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Poin yang kedua dari latar belakang ini yaitu hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lebih lanjut, kami menemukan sebuah potensi wisata yang perlu dikembangkan. Potensi wisata tersebut berada di Bukit Batu Indah yang berada di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Adapun beberapa permasalahan yang kami dapatkan dari hasil observasi. Yang pertama, masalah infrastruktur dan aksesibilitas. Yang kedua, diperlukannya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat, mempublikasikan dan pemasaran secara efektif. Selanjutnya di poin mitra pengembangan wisata. Persoalan mitra pengembangan wisata edukasi melibatkan beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola wisata edukasi dapat menjadi kendala. Yang kedua, kurangnya dukungan keuangan dan pengetahuan untuk mendanai proyek wisata. Yang ketiga, keberlanjutan dan pemeliharaan fasilitas wisata edukasi dapat menjadi masalah. Mereka harus merencanakan bagaimana memelihara konten dan fasilitas pendidikan agar tetap menarik dan relevan bagi pengunjung dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, keempat, kurangnya pemahaman tentang perlunya integrasi antara perlindungan lingkungan dan pengembangan wisata. Selanjutnya ada pun solusi dan tawaran yang kami berikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Yang kedua keuangan dan manajemen keuangan. Yang ketiga perencanaan dan pemeliharaan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat integrasi lingkungan. Yang kelima pemberdayaan masyarakat. Keenam pengembangan produk pendidikan. Dan yang terakhir pengembangan rencana pemasaran. Adapun metode pelaksanaan yang kami berikan atau kami laksanakan yaitu adapun tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Lalu di setiap tahap ada beberapa poin. Di tahap persiapan, poin pertama yaitu menyiapkan materi edukasi, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, dan yang ketiga koordinasi dengan pemerintah desa, Karang Taruna, Irmas, dan organisasi desa lainnya. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini ada dua poin. Yang pertama yaitu penyuluhan penyadaran pentingnya pengelolaan wisata edukasi. Dan yang kedua, pendampingan dalam mengelola dan mengembangkan wisata durian berupa mendapatkan spot foto di puncak bukit. Lalu yang ketiga di tahap evaluasi, ada pun dua poin di tahap evaluasi ini. Yang pertama yaitu membagikan kuesioner pretest dan post-test penyuluhan. Dan yang kedua, monitoring pengembangan wisata Bukit Batu dan minat wisatawan. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan kami serahkan kepada rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Asia selaku rekan dari Risco yang akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Untuk bagian hasil dan pembahasan ada 3 poin penting, yaitu yang pertama pengelolaan wisata edukasi Bukit Batu Indah, yang kedua monitoring dan evaluasi, dan yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi. Adapun dalam pengelolaan wisata edukasi Bukit Batu Indah ini melalui 3 tahapan, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini mencangkup dari observasi sampai dengan evaluasi kepada masyarakat tentang wisata Bukit Batu Indah. Dalam tahap persiapan ini mencangkup observasi, perencanaan, dan juga pelaksanaan. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan ini yaitu sosialisasi wisata edukasi Bukit Batu Indah kepada masyarakat setempat dengan bantuan media PowerPoint. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini yaitu mengenai tanggapan dan saran dari masyarakat setempat mengenai program wisata edukasi Bukit Batu Indah yang telah dibuat oleh mahasiswa KKN MAS, Karang Taruna, Irmas, dan Pokdarwis Desa Pange. Tahap yang kedua yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memonitor bagaimana perkembangan wisata di Desa Pange, mulai sebelum dibuatnya wisata edukasi Bukit Batu Indah sampai diperkenalkannya wisata edukasi Bukit Batu Indah kepada masyarakat. Sedangkan evaluasi didapatkan bahwa dengan adanya wisata edukasi Bukit Batu Indah ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan adanya potensi wisata dan peningkatan ekonomi yang bisa didapatkan dari adanya wisata edukasi Bukit Batu Indah ini. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi kami dalam proses pembuatan wisata edukasi Bukit Batu Indah ini ada 3. Yang pertama yaitu transportasi, yang kedua akses jalan, dan yang ketiga yaitu pengangkutan dekorasi dari posko menuju Bukit Batu Indah dan dari kaki bukit menuju puncak bukit. Kesimpulan, berdasarkan uraian, hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi dan daya tarik wisata di Desa Pange, Kecamatan Sipang Kelitip, Kabupaten Bangka Barat adalah Bukit Batu Indah. Keindahan pemandangan dari banyaknya pohon durian serta pohon lain yang menjulang tinggi dapat dinikmati dari atas Bukit Batu Indah. Dengan pengangkatan wisata edukasi di Bukit Batu menjadi nilai tambah untuk Desa Pange, sehingga akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.